warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Hari ini senang sekali saya diberikan kesempatan untuk bincang-bincang dengan narasumber kita tentang penyakit kencing manis atau yang dikenal dengan diabetes mellitus. Bersama dokter spesialis penyakit dalam yaitu Dr. Taufan Hermansyah SPPD Finasim. Siapa sih yang belum kenal sama beliau? Salah seorang subspesialis penyakit dalam yang paling dicari di Kabupaten Bungo. Tidak hanya di Bungo, bahkan sampai ke kabupaten lain seperti Tebo, Sarawangun, Bangko, hingga ke Damasraya. Baik, saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi, dokter. Pagi. Sehat ya, dok? Alhamdulillah. Terima kasih banyak, dok, sudah diizinkan untuk bertemu dokter di tengah padatnya kegiatan dokter. Baik, dokter, langsung saja. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya penderita kencing manis atau diabetes mellitus, dok. Pertanyaan pertama, dok, apa sih, dok, sebenarnya penyakit diabetes mellitus itu, dan apa saja yang perlu diketahui oleh masyarakat mengenai penyakit kencing manis atau diabetes mellitus? Jadi penyakit diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit metabolisme yang bersifat menahun atau kronis yang diakibatkan oleh peningkatan kadar gula darah lebih dari 200 untuk gula darah yang random atau laka, atau gula darah puasa lebih dari 126. Jadi ini penyakit ini dapat disebabkan oleh beberapa macam. Pertama, akibat dari sel-sel pankreas yang tidak dapat menghasilkan insulin, atau sel-sel pankreas bisa menghasilkan insulin tetapi insulinnya tidak bekerja dengan lebih baik. Atau yang ketiga adalah memang sel pankreasnya itu rusak, jadi dia tidak menghasilkan sama sekali insulin. Nah, ini merupakan suatu penyakit keturunan yang akibat dari perilaku hidup yang salah, bisa dikatakan salah ya, atau memang kalau faktor keturunan ya memang dari keturunan. Contohnya pada pasien-pasien obesitas, kegemukan, kemudian pasien-pasien yang kurang memakan serat ya, jadi dia makannya fast food, kemudian atau juga pasien-pasien yang aktivitas fisiknya itu kurang, seperti tidak berolahraga. Nah, walaupun katanya penyakit keturunan, tidak selalu anak-anaknya akan menderita penyakit diabetes ini apabila anak-anak tersebut tidak obes, kemudian makanan yang sehat, kemudian dia juga berolahraga. Jadi memang penyakit ini adalah suatu penyakit yang menahun. Jadi butuh pengobatan yang lebih lanjut. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja yang harus diketahui oleh masyarakat tentang diabetes ini? Jadi masyarakat harus mengetahui dulu bahwa penyakit diabetes ini adalah penyakit yang kronis. Jadi kronis di sini artinya adalah menahun terus menerus, yang sifatnya kalau tidak diobati akan progresif. Progresif di sini artinya adalah dia akan memburuk secara perlahan. Karena penyakit diabetes ini komplikasinya banyak. Dia bisa menyerang dari atas sampai bawah, menyerang mata, menyerang otak, bisa pasiennya demensia, pikun, kemudian menyerang matanya kabur, atau bahkan terjadi retinopati, atau juga menimbulkan kebutaan. Kemudian bisa akibat dari gulanya yang meningkat tadi, timbullah tumbuh jamur, mulutnya juga akan jamuran. Kemudian akibat dari darah yang kental pada pasien-pasien dengan diabetes tersebut, dia akan mengakibatkan penyumbatan pada jantung, pada pembuluh darah koroner. Kalau ke atas, dia akan menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah otak yang dinamakan stroke.
Kemudian juga pengobatan yang tidak baik juga akan mengakibatkan gangguan pada ginjal. Kemudian pengobatan yang tidak baik juga menimbulkan impotensi pada laki-laki. Kemudian juga menimbulkan gangguan juga pada kelamin di sini. Kelamin di sini pada wanita sering sekali terjadi jamur pada vaginanya. Kemudian terjadi juga gangguan pada kaki, di mana pada kaki itu sering kesemutan yang disebut dengan neuropati pada kaki tersebut. Jadi memang yang perlu diketahui bahwa penyakit ini jangan diremehkan, harus cepat tanggap, cepat diobati. Karena kalau dibiarkan akan menimbulkan suatu efek samping atau komplikasi yang ringan bahkan akan lebih berat. Karena penyakit diabetes ini sifatnya progresif, dia akan menyerang organ secara lebih cepat. Dari pengalaman, dari literatur dikatakan bahwa orang-orang yang datang kepada dokter itu biasanya dia sudah mengalami diabetes ini 5 tahun, yang 3 sampai 5 tahun dia sudah menderita seperti ini. Biasanya datang untuk melakukan pengobatan itu sudah menimbulkan suatu komplikasi dari sudah terlambat. Jadi perlu diketahui lagi secara gejalanya dulu ya, tentunya gejalanya juga. Jadi ada gejala klasik. Gejala klasik itu trias klasik dari diabetes seperti mudah lapar, kemudian mudah haus, kemudian banyak kencing. Itu polipagi, polidipsi, poliuri. Jadi istilah kedokterannya. Atau berat badan yang menurun drastis ya, tanpa ada penyakit lain, misalnya nggak ada penyakit TB atau apa. Nah itu sudah tanda-tanda dari penyakit diabetes ini. Baik dok, untuk pertanyaan berikutnya, apakah pasien yang sudah mendapatkan diagnosa penyakit kencing manis atau diabetes mellitus itu akan meminum obat seumur hidup dok? Jadi penyakit diabetes ini pada waktu kita mulai diagnosa penyakit diabetes, yang pertama melihat dari gejala klinisnya, yang kedua dengan melihat laboratorium di mana gula darahnya itu lebih dari 200, gula darah sewaktu atau gula darah puasanya lebih dari 126, atau juga kita memeriksa yang namanya HbA1c, di mana adalah kadar gula itu 6 bulan yang sebelumnya, 6 bulan sebelumnya dia lebih dari 7, ya lebih dari 7. Nah, kita lakukan suatu diagnosa bahwa diabetes. Itu tipe 2 kalau pada orang yang dewasa ya. Untuk diabetes tipe 1 itu pada anak-anak, dimana memang ini yang saya katakan di awal tadi, betul-betul pankreasnya itu rusak sama sekali, sehingga tidak ada produksi insulin pada anak tersebut, dan dia memang butuh insulin pada anak-anak, butuh insulin seumur hidup. Karena insulin itu adalah penting sekali bagi tubuh kita untuk memasukkan glukosa yang kita makan tadi ke dalam sel-sel untuk dijadikan kalori, energi. Jadi istilahnya insulin itu pada DF tipe 1 itu sebagai kunci pembuka suatu ruangan, sehingga kalau tidak ada kunci pembuka ruangan tersebut, kita kan tidak bisa masuk. Nah, di situ butuh insulin untuk memasukkan glukosa ke dalam darah untuk diubah menjadi energi. Kembali yang berikutnya tadi, nah, ketika kita diagnosa bahwa itu ada diabetes, maka pengobatan kita adalah tentunya dilakukan diet dulu pada pasien tersebut. Kita lakukan penyuluhan bahwa pasien ini makanannya harus begini. Dan biasanya saya sarankan untuk dietnya sama ahli gizi untuk lebih jelasnya. Kemudian setelah dengan dilakukan diet ternyata membaik, ya cukup dengan diet saja. Dengan diet, dengan olahraga yang bagus, yang dimana olahraga di sini yang sifatnya jangan terlampau berat, cukuplah dia jalan cepat. Dalam seminggu itu minimal dia 4 kali, minimal juga durasinya 30 menit, atau bahkan dia
bisa sampai 1 jam boleh kalau kuat, bisa hanya jalan pagi saja. Kalau misalnya berenang boleh, tapi istilahnya jangan sampai terlampau capek. Dan itu untuk olahraganya juga ada syarat-syaratnya juga, di mana gula darahnya tidak boleh lebih dari 236. Jadi artinya kalau dia tinggi, gula darahnya 300, itu tidak boleh olahraga, nanti akan lemas. Nah, kembali tadi, kemudian kalau seandainya dia dengan diet tadi sudah bagus, dengan olahraga sudah bagus, gula darahnya juga terkontrol di bawah 200, itu tidak perlu kita melakukan medikamentosa, maksudnya tidak perlu kita lakukan pengobatan dengan obat-obat. Tetapi apabila dengan diet serta aktivitas fisiknya masih tinggi, nah itulah baru kita lakukan pengobatannya. Dan pengobatan ini kita juga harus di follow up juga, lihat perubahannya. Kalau seandainya dia, tentunya kan kita pengobatan ini memakai pengobatan yang ringan dahulu. Biasanya dengan pengobatan yang ringan, misalnya pengobatan stadium awal, itu biasanya kita memakai metformin. Nama obatnya metformin, di mana dia sifatnya meningkatkan resistensi insulin, jadi meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi insulin tadi yang saya katakan yang pertama tadi tidak berfungsi dengan baik, dengan metformin dia akan bekerja lebih baik, sehingga insulin yang dihasilkan oleh pankreas tadi dapat memasukkan glukosa ke dalam sel dengan baik, sehingga apabila kita makan yang merupakan suatu glukosa tadi, itu akan menurunlah kadar glukosa di dalam darah. Nah, kemudian itu akan di follow up lagi. Kalau seandainya memang belum baik gula darahnya, akan ditambah dengan obat yang berikutnya, yang tentunya jenisnya lain. Jadi kalau dikatakan bahwa memakan obat seumur hidup, lihat juga dulu kasus per kasus. Pada pasien diabetes tipe 1 yang saya katakan tadi, bahwa pada anak-anak biasanya, atau bahkan yang sudah dewasa, dari anak-anak kemudian dia menjadi dewasa, tetap dikatakan diabetes tipe 1, itu memang dia ketergantungan insulin, namanya IDDM, insulin dependent diabetes mellitus. Sedangkan kalau yang DM tipe 2 adalah non insulin diabetes, NIDDM, jadi non insulin diabetes mellitus, non insulin dependent diabetes mellitus, artinya tidak tergantung pada insulin. Dan per kasus, jadi setelah kita kasih obat, ternyata memang gula darahnya menurun, tentunya kita akan kembalikan lagi dia kepada pembatasan makan dengan diet tadi dan aktivitas fisik. Jadi lihat per kasus, apakah pada penderita ini memang harus makan obat seumur hidup atau tidak. Tetapi kalau memang insulinnya memang tidak berfungsi lagi, ya tentunya dia akan makan obat seumur hidup. Baik, Dok, menarik sekali. Kemudian, Dok, pertanyaan selanjutnya, mungkin ada pesan-pesan dari dokter kepada masyarakat, khususnya pada penderita kencing manis. Apa saja pesan-pesan dokter terhadap mereka? Jadi untuk penderita diabetes, tentunya yang awal, jangan terlambat untuk mendiagnosa penyakit ini. Caranya adalah pergilah ke dokter terdekat untuk mendiagnosa daripada DM ini. Apabila sudah ada gejala-gejala, banyak minum, haus terus, kemudian banyak kencing, atau penurunan berat badan yang drastis yang bukan oleh karena penyebab lain. Jadi secepatnya kita datang ke petugas kesehatan untuk mendiagnosa ini. Apalagi yang sudah ada keturunan diabetes mellitus. Terima kasih, Dok. Jadi intinya bahwa sangat penting sekali untuk kita untuk mengetahui apa saja keluhan-keluhan, kemudian pola makan yang baik ya, Dok, ya, sama aktivitas fisik, Dok, ya. Sama jangan lupa segera memeriksakan diri ke dokter terdekat apabila ada keluhan tersebut. Oke. Sangat menarik sekali, sangat banyak ilmu yang dapat kita ambil dari bincang-bincang kita pada hari ini. Dokter, terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat jelas dan menarik, juga waktu yang telah diberikan untuk kita. Dan saya akhiri
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.